Perkenalkan, nama saya Christian Lauren Busuno Darakai, NIM 1170242. Di sini saya menjelaskan mengenai A. Harapan dan kesalahan pengeksporan. Harapan besar dari pengeksporan adalah peluang pendapatan besar dan keuntungan dapat ditemukan di pasar asing untuk kebanyakan perusahaan di sebagian besar industri. Pasar internasional biasanya jauh lebih besar daripada domestik perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga pengeksporan hampir selalu menjadi cara untuk meningkatkan pendapatan dan basis keuntungan perusahaan. Kemudian B. Meningkatkan kerja ekspor. 1. Perbandingan internasional. Salah satu hambatan besar untuk pengeksporan adalah kurangnya pengetahuan tentang peluang yang tersedia. Seringkali ada banyak pasar untuk produk perusahaan, tetapi karena mereka berada di negara-negara yang terpisah dari kantor pusat perusahaan oleh budaya, bahasa, jarak, dan waktu, perusahaan tidak mengetahuinya. Mengidentifikasi peluang ekspor menjadi lebih kompleks karena lebih dari 200 negara dengan budaya sangat berbeda membentuk peluang potensial dunia. Dihadapkan dengan kompleksitas dan keragaman, perusahaan kadang ragu-ragu untuk mencari peluang ekspor. 2. Sumber informasi. Banyak negara tetap aktif di organisasi pemerintahan atau komisi perdagangan yang tujuannya adalah untuk mempromosikan ekspor. Sebagian besar memberikan konseling bisnis, pengumpulan informasi, bantuan teknis, dan pembiayaan. Selain itu, konfederasi bisnis dan koalisi industri mendirikan pusat dan organisasi yang membantu anggota mereka mengekspor barang dan jasa mereka. Kemudian 3. Memanfaatkan perusahaan manajemen ekspor. Perusahaan manajemen ekspor (MMC) adalah spesialis ekspor yang bertindak sebagai departemen pemasaran ekspor atau departemen internasional untuk perusahaan klien mereka. MMC biasanya menerima 2 jenis tugas ekspor. Memulai ekspor untuk sebuah perusahaan dengan pengertian bahwa perusahaan akan mengambil alih operasi setelah mereka mapan. Melakukan pembukaan atau startup layanan dengan pemahaman bahwa MMC akan bertanggung jawab yang berkelanjutan untuk menjual produk perusahaan. Kemudian yang keempat, strategi ekspor. Langkah-langkah strategi ekspor, menyewa MMC atau menyewa konsulan ekspor berpengalaman untuk membantu mengidentifikasi peluang dan menavigasi dokumen dan peraturan yang sering terlibat dalam kegiatan ekspor. Berfokus pada satu pasar atau sekelompok kecil pasar, pelajari apa yang diperlukan untuk sukses di pasar tersebut sebelum pindah ke pasar lainnya. Pemahaman perusahaan yang masuk kebanyakan pasar sekaligus mempunyai risiko menyebarkan sumber daya manajemen manusia yang terbatas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang itu langkah-langkah strategi ekspor. Yang ketiga, memasuki pasar asing dalam skala kecil untuk mengurangi biaya keunggulan berikutnya. Hal yang paling penting, masuk dalam skala kecil memberikan waktu dan kesempatan untuk belajar tentang negara asing sebelum membuat komitmen modal yang signifikan ke pasar tersebut. Yang keempat, eksportir perlu mengawali waktu dan komitmen manajerial yang terlibat dalam membangun penjualan ekspor dan harus mempekerjakan personil tambahan untuk mengawasi kegiatan ini. Yang kelima, penting untuk mencurahkan banyak perhatian demi membangun hubungan yang kuat dan abadi dengan distributor atau pelanggan. Yang keenam, menyewa tenaga lokal untuk membantu perusahaan membangun dirinya di pasar asing. Masyarakat lokal cenderung memiliki selera yang lebih baik. Yang ketujuh, beberapa studi telah menyarankan bahwa perusahaan perlu lebih proaktif untuk mencari peluang ekspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembiayaan ekspor dan impor, terdiri dari 7. Yang pertama, kurangnya kepercayaan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional harus mempercayai seseorang yang mungkin belum pernah mereka temui, tinggal di negara lain, berbicara dengan bahasa asing yang terkait atau tidak terkait, dengan sistem hukum yang berbeda dan sulit untuk dilacak bila orang tersebut gagal dalam memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian atau pertimbangan. Contohnya, sebuah perusahaan Amerika Serikat melakukan
ekspor dan dengan distributor di Prancis. Yang kedua, letter of credit. Letter of credit menyatakan bahwa bank akan membayar sejumlah tertentu uang kepada penerima. Biasanya eksportir dalam pemberian dokumen yang khususnya dan terspesifikasi. Yang ketiga, draft. Draft dibagi dalam dua kategori, side draft dan time draft. Sebuah side draft atau wesel bank atas unjuk dapat dicairkan ke penarik saat sudah disampaikan. Sebuah time draft wesel berjangka memungkinkan untuk terlambatan pembayaran, biasanya 30 hari, 60 hari atau 90 hari atau 120 hari. Hal ini disampaikan kepada penarik yang menandakan penerimaan dengan menulis atau memberi stempel pada draft. Setelah diterima, rancangan waktu menjadi janji untuk membayar bagi pihak penerima. Yang selanjutnya, konosemen melayani 3 tujuan. Itu adalah sebuah tanda terima kontrak dan dokumen kepemilikan. Sebagai tanda terima, konosemen menunjukkan bahwa kurir wajib menyediakan layanan transportasi dengan imbalan biaya tertentu. Sebagai dokumen kepemilikan, konosemen dapat digunakan untuk memperoleh pembayaran atau janji tertulis pembayaran sebelum barang tersebut dilepas ke importir. Konosemen juga dapat berfungsi sebagai terhadap yang dana mana yang dapat diajukan ke eksportir oleh bank lokal sebelum atau selama pengiriman sebelum pembayaran akhir importir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya poin kelima, yakni sebuah transaksi kas perdagangan internasional. Sekarang kita telah meninjau unsur-unsur dari transaksi perdagangan internasional. Mari kita lihat bagaimana proses bekerja dalam kasus yang khas, tetapi dengan contoh eksportir AS dan importir Prancis. Transaksi kas melibatkan 14 langkah, yakni poin ke-6, bank ekspor impor, di mana banyak negara memiliki bentuk dari bank ekspor impor, sering disebut sebagai Exim Bank atau bank Exim. Bank tersebut dapat berupa instansi pemerintah ataupun lembaga swasta. Biasanya misi dari bank Exim adalah untuk menyediakan pembiayaan yang akan memfasilitasi ekspor, impor, dan bursa komoditas. Contoh bank tersebut adalah Korea Exim Bank, Exim Bank of India, dan Japan Bank for International Cooperation. Ini poin ke-7, asuransi kredit ekspor. Untuk alasan yang diuraikan sebelumnya, eksportir cenderung memilih mendapat letter of credit dari importir. Tetapi terkadang eksportir yang berusaha keras melalui letter of credit akan kehilangan pesanan dari pihak yang tidak memiliki letter of credit, yakni ketika importir dalam keadaan posisi tawar-menawar yang kuat dan mampu memainkan pemasok yang saling bersaing. Selanjutnya di bagian imbang dagang. Imbang dagang ini merupakan suatu alternatif penataan penjualan internasional ketika cara konvensional pembayaran menjadi sulit, mahal,
dan tidak tersedia. Imbal dagang membahas tentang konvertibilitas mata uang. Suatu pemerintah dapat membatasi konvertibilitas mata uangnya untuk menjaga cadangan devisa yang digunakan untuk melayani komitmen utang internasional dan membayar impor yang penting. Hal ini bermasalah bagi eksportir. Ketiadaan konvertibilitas menyeratkan bahwa eksportir mungkin tidak dibayar dalam mata uang yang tidak dapat dikonversi. Imbal dagang adalah suatu solusi umum pada perdagangan imbal. Beli melambangkan keseluruhan rangkaian perjanjian serupa barter. Prinsipnya adalah memperdagangkan barang dan jasa untuk barang dan jasa lain ketika mereka tidak dapat diperdagangkan untuk uang. Oke, yang selanjutnya terjadinya imbal dagang. Pada era modern, imbal dagang muncul pada tahun 1960-an sebagai cara Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur yang mata uangnya umumnya tidak dapat dikonversi untuk membiayai impor. Selama tahun 1980-an teknik ini tumbuh dalam popularitas di kalangan banyak negara-negara berkembang dan kurangnya cadangan devisa yang dibutuhkan untuk membeli impor yang diperlukan. Hal ini mencerminkan kurangnya cadangan devisa mereka. Beberapa penerus menyatakan bekas Uni Soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur secara berskala terlibat dalam imbal dagang untuk membiayai impor mereka. Perkiraan presentasi perdagangan dunia yang ditutupi oleh kesepakatan imbal dagang semacam ini berkisar antara 8 dan 9% untuk nilai tinggi komposisi rendah sekitar 2%. Angka pastinya tidak diketahui, tetapi mungkin juga berada di ujung rendah dari perkiraan yang diberikan untuk meningkatnya likuiditas pasar keuangan internasional dan konvertibilitas mata uang yang lebih luas. Namun lonjakan jangka pendek dalam volume imbal dagang dapat mengikuti krisis keuangan berkala. Mengingat imbal dagang adalah sarana pembiayaan perdagangan internasional, meskipun salah satu orang relatif kecil calon eksportir mungkin harus terlibat dalam teknik ini dari waktu ke waktu untuk mendapatkan akses ke pasar internasional tertentu. Pemerintah negara-negara berkembang terkadang bersikeras pada sejumlah imbal dagang. Yang berikutnya ada jenis-jenis imbal dagang. Yang pertama ada barter, di mana pertukaran barang atau jasa secara langsung antara dua belah pihak dalam sebuah transaksi dengan barang lain atau jasa tanpa menggunakan transaksi uang tunai. Yang kedua ada imbal beli, di mana perjanjian pembelian timbal balik. Hal ini terjadi ketika perusahaan setuju untuk membeli sejumlah bahan kembali dari negara yang membuat penjualan. Yang ketiga ada offset, di mana perjanjian bahwa perusahaan akan mengimbangi mata uang kertas dijual ke negara dengan melakukan pembelian mata uang kertas dan tidak ditentukan dari produk bangsa di masa depan. Yang keempat ada alih dagang, di mana penggunaan lembaga dagang terspesialisasi sebagai pihak ketiga dalam kesepakatan imbal dagang. Yang kelima ada kompensasi atau pembelian kembali. Ini ketika perusahaan membangun pabrik di suatu negara atau memasuk teknologi, peralatan, pelatihan, atau jasa lainnya ke sebuah negara
dan setuju untuk mengambil presentasi tertentu dari hasil pabrik sebagai bagian pembayaran pada kontrak. Yang berikutnya ada keuntungan dan kerugian imbal dagang. Dari keuntungan sendiri dari imbal dagang adalah memberikan perusahaan cara untuk membiayai kesepakatan ekspor ketika cara lain tidak tersedia dan sebagai senjata pemasaran strategis. Namun demikian, imbal dagang juga dapat menimbulkan kerugian. Yakini barang yang diperdagangkan harus setara dan membutuhkan usaha untuk membuat barang tersebut menjadi menguntungkan. Yang berikut adalah kerugian. Ada kelemahan besar dari model imbal dagang. Selain harus setara, perusahaan memilih untuk dibayar dalam mata uang kertas atau kuat. Kontrak imbal dagang mungkin melibatkan pertukaran barang yang tidak dapat digunakan atau berkualitas buruk yang tidak menguntungkan perusahaan. Selain itu, bahkan jika barang yang diterima berkualitas tinggi, perusahaan masih perlu untuk membuatnya menjadi menguntungkan. Untuk melakukan hal ini, imbal dagang mensyaratkan perusahaan untuk berinvestasi dalam departemen perdagangan lokal yang didedikasikan untuk mengatur dan mengelola perjanjian imbal dagang yang memakan banyak waktu dan juga bersifat mahal. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman-teman saya, yaitu ke pertanyaan-pertanyaan diskusi kasus. Yang nomor 1, apa motivasi peralihan megahertz menuju strategi pertumbuhan yang dipicu ekspor? Mengapa Anda berpikir bahwa peluang pertumbuhan mungkin lebih besar di pasar asing? Apakah Anda berpikir bahwa negara berkembang cenderung menjadi kesempatan pasar utama bagi megahertz? Saya akan langsung menjawab dari pertanyaan kasus nomor 1 ini. Jawabannya ialah mengapa? Karena megahertz ingin memperluas pasar penjualan biar meningkat. Dan yang kedua, melayani pasar luar karena ada jasa produk tersebut. Dan yang ketiga, disupport oleh pemerintahan Inggris. Dan yang terakhir, megahertz memikirkan kapasitas produksi untuk menjual lebih banyak produk agar menurunkan biaya tetap atau unit economy scales. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan studi kasus nomor 2. Pertanyaannya, apakah strategi megahertz untuk membangun ekspor adalah masuk akal, mengingat sifat dari industri penyiaran? Mengapa? Jawabannya masuk akal, karena jelang awal tahun 2000, Megahertz Communication sudah terlibat dalam proyek-proyek di Rusia, Rumania, Nigeria, Polandia, Afrika Selatan, Islandia, dan Ethiopia. Megahertz Communication juga memiliki keterampilan khusus dalam desain, instalasi sistem penyiaran TV dan radio, termasuk penyiaran dan kendaraan pengumpulan berita yang terhubung ke satelit. Dan lanjutnya untuk pertanyaan diskusi kasus nomor 3, mengapa Anda berpikir megahertz menemui kesulitan dalam meningkatkan modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan perdagangan internasional? Apa pengalaman megahertz yang memberitahu Anda tentang masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan kecil yang ingin melakukan ekspor? Jawabannya ialah masalah utama adalah mendapatkan uang untuk membiayai pesanan. Dalam hal ini, megahertz sangat membutuhkan modal dan begitu banyak modal untuk memenuhi setiap pesanan-pesanan yang sudah di order atau sudah dipesan oleh orang-orang. Dan yang kedua, permasalahan untuk melakukan pinjaman ke bank. Pada saat itu permasalahan untuk pinjaman ke bank karena sulit, karena sangat membutuhkan banyak-banyak persyaratan dan juga bank tidak mudah mengeluarkan uang untuk melakukan pinjaman ke usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan tertentu
ketika belum memenuhi kriteria. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan studi kasus nomor 4. Pertanyaannya, Megahertz memecahkan masalah pendanaan dengan menjual perusahaan pada EasyCard dari Kanada. Apa solusi lain mungkin telah diadopsi oleh perusahaan? Jawabannya, yang pertama, memotong biaya yang tidak perlu dan menghindari pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kedua, dengan imbal dagang bahwa perusahaan Megahertz dengan bank melakukan timbal dagang, yaitu Megahertz akan mendapatkan biaya tambahan modal yang diperlukan Megahertz untuk menambahkan komponen sistem untuk pelanggan. Sebagai gantinya, Megahertz akan memberikan layanan sistem komunikasi yang canggih kepada bank agar sistem yang dimiliki bank canggih terhindar dari kejahatan cybercrime. Terima kasih.